Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan termulia Ustadzuna Al-Karim Al-Ustadz Izzuddin, Mudir Madrasah Tahfidz Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, dan juga orang tua kita Al-Habib Ruhaizat yang dirahmati oleh Allah, serta para tetamu lainnya, orang tua kita yang hadir, dan juga ummahat kita yang sudah berada di tengah-tengah kita, beserta para anak didik di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan pagi duha ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan berkah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, melihat anak-anak kita, budak-budak belia yang mengaji tahfidzul Quran, hati kita jadi tentram, senang. Mudah-mudahan anak-anak kita ini kelak menjadi pelanjut dan penerus perjuangan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi masih banyak budak-budak muda, anak-anak kecil yang mau belajar agama, insya Allah negeri kita ini kelak pun akan tetap lestari, tetap berkah, menjadi baldatun thayyibatun warbun ghafur. Baldatun thayyibatun, negeri yang baik, warbun ghafur, dan Tuhan yang maha pengampun. Itu adalah keinginan kita semua. Kita-kita yang sudah dewasa, sudah punya usia, menjelang sudah tua, menjelang menghadap Allah SWT, tentu mengharap agar pelanjut-pelanjut dari perjuangan kita ini anak-anak kita yang semuanya mengerti ilmu agama. Betul ya? Kalau tak begitu kita akan sedih, kita akan pilu. Ada satu cerita. Dulu ada seorang tokoh ulama, kalau orang Indonesia dipanggil kiai, kalau orang Malaysia apa? Tuan guru ya. Tuan guru. Punya anak laki-laki, budak laki-laki. Anaknya belajar di luar negeri. Kalau orang Malaysia biasanya di mana? Di Mesir ya. Ada juga di Yaman, ada juga di Mekah. Saya sendiri berangkat di Mekah ya. Hanya saja si anak ini belajar kepada guru yang salah. Guru yang salah. Ayahnya di masyarakat itu termasuk penganut Ahlussunnah wal Jamaah, yang banyak baca sholawat ya, macam kita-kita tadi. Kalau ada orang meninggal dunia, membacakan tahlil dan ayat-ayat suci Al-Quran yang pahalanya dikirim untuk mayat-mayat yang sudah meninggal dunia. Bahkan ayahnya ini pimpinan jamaah pembacaan tahlil. Begitu ya, subhanallah. Tapi kebetulan anaknya tatkala berada di luar negeri salah mencari guru. Salah mencari guru. Pulang dari luar negeri, dia mengatakan, ada apa?
orang meninggal dunia kok perlu dibacakan tahlil, qiraatul Quran? Kan sudah mati, katanya. Sampai suatu saat sang ayah meninggal dunia. Masyarakat datang berduyun-duyun karena ayahnya ini orang alim, orang baik, jamaahnya banyak, pengikutnya banyak, ya, muhibbinnya juga banyak. Tentu semua para muhibbin dan jamaah ingin berbuat yang terbaik bagi si tokoh tersebut, kiai tersebut, tuan guru tersebut. Ya, macam kita, kalau ada tuan guru kita meninggal dunia, kita sedih, kita berbondong-bondong hadir untuk apa? Melayat, kan begitu ya. Datang ke makam pekuburan, ikut menguburkannya, melayat ke rumahnya. Biasanya malam hari kita membaca doa-doa untuk mayit. Betul tak? Betul kan? Di saat penguburan, ya ikhwan, ada satu tokoh, teman dari si bapak tadi itu, teman dari sang kiai yaitu sang guru, memimpin apa? Penguburannya, pemakamannya dipimpin, selesai, kemudian mengumumkan. Saudara-saudara, hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, insya Allah kalau nanti malam tuan-tuan dan puan-puan diberi kesempatan waktu, dimohon datang ke rumah duka, yaitu rumah keluarga mayit. Kebetulan anaknya ada di situ. Kemudian sang tokoh ini bertanya, "Nak, nanti malam dibacakan tahlil dan kirim doa jam berapa? Ba'dal maghrib atau ba'dal isya?" Subhanallah, sang anak dengan yang masih muda ini dengan lantang mengatakan, "Mohon maaf Pak Kiai, Tuan Guru mohon maaf, di rumah saya tidak pakai tahlil, di tempat saya tidak ada tahlil, kirim doa tidak ada. Ayah sudah mati, sudah selesai, masanya selesai, tak ada itu bacaan-bacaan untuk ayah, percuma juga doa kita tak sampai." Kata si anak muda tadi itu, anaknya Tuan Guru almarhum. Kasihan juga ya, ayahnya apa? Ahli tahlil, pemimpin tahlilan, kemudian sang anak salah mencari guru, akhirnya si anak mengharamkan bacaan tahlil. Padahal itu setiap hari yang dilakukan oleh sang ayah. Karena itu alhamdulillah, mudah-mudahan kalian berada di tempat pendidikan yang benar, tak sampailah seperti itu ya. Kalau ayah-ayah kita meninggal dunia, insya Allah kita terus mendoakan ayah dan ibu kita ya, orang-orang tua kita, guru-guru kita, karena kita mengatakan bahwasanya kita meyakini sebagaimana keyakinan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa bacaan orang yang hidup seperti kita-kita ini ya, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada mayit itu sampai. Doa-doa kita yang baik kita doakan untuk mayit juga sampai. Karena itu ada namanya sholat janazah. Betul? Sholat janazah itu kalau janazahnya laki-laki didoakan, Allahumma ighfir lahu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, Allahumma ighfir lahu, ampunilah dia si mayit ini, wa'afi, beri afiat, kebaikan, wa'fu anhu, dan hilangkanlah, hapuskanlah segala kesalahan-kesalahannya. Itu kan doa kita untuk mayit dalam keadaan kita sholat mayit, sholat jenazah. Loh, ini ajaran Nabi. Ajaran Nabi. Kalau Nabi mengajarkan Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'fu anhu, terus ada mengatakan, "Hei Nabi, doamu tak sampai kepada mayit." Kira-kira ini yang sakit siapa ini? Otaknya yang sakit siapa? Masa Nabi mengajarkan, ada orang mengatakan, muslim mengatakan, "Ya Nabi, percuma, yang kamu doakan sudah mati." Na'udzubillah min dzalik. Ini terjadi. Karena itu alhamdulillah
Mudah-mudahan kita di tempat ini tetap dijadikan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang baik, yang kita yakin dengan sholawat-sholawat tadi ya kita bacakan, dan juga tatkala ada keluarga kita meninggal dunia, kita juga melaksanakan bacaan tahlil, bacaan Al-Quran, bersedekah, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Kemudian pahala yang kita lakukan, kita kirimkan, kita hibahkan, kita hadiahkan kepada mayit. Ya ikhwan, kejadian tadi saya katakan, tiba-tiba sang kiai, sang tuan guru yang masih hidup, kawan dari ayahnya almarhum tadi itu, ya, ayahnya dari anak muda, ustadz muda, maklumlah ustadz muda ya, tak tahu adab sopan santun, tak tahu akhlak, ya, asal dia meyakini tak sampai, gitu ya, yang sudah mati, ada apa? Kita baca doa, percuma juga, itu katanya ya. Kemudian sang kiai atau sang tuan guru yang mengumumkan tadi itu pandai juga, tak mau kalah. Rupanya ini juga pernah di luar negeri juga ini ya. Akhirnya tahu, oh ini anak salah guru ini. Ya, dia benar ke luar negeri tapi salah guru. Kalau cari guru yang benar, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak mungkin dia mengatakan doa kita tak sampai. Ya, akhirnya ya ikhwan, ini tuan guru yang hidup tadi ingin memberitahukan kepada masyarakat tentang kesalahan si ustadz muda, anaknya almarhum tadi, anaknya jenazah tadi, anaknya mayat tadi. Kemudian tuan guru atau kiai tadi mengatakan, tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu, karena nanti malam ternyata tidak ada bacaan tahlil, kita tidak perlu mendoakan si mayit, ini kata anaknya. Ya kalau gitu gak jadi kita mengadakan bacaan qiraat tahlil. Ya kita doakan di sini saja kalau gitu. Kita doakan di sini saja. Kemudian sang kiai itu berdoa, ya Allah, siksalah mayit ini. Bukan minta diampuni. Ya Allah, adab yang pedih mayit ini. Ya Allah, jangan kau terima semua amalan si mayit ini. Ya Allah, masukkan neraka saja si mayit ini. Kata kiai tadi. Itu sang anak bingung juga. Orang-orang pada amin, amin gitu. Bingung juga. Protes. Pak Kiai, Tuan Guru mohon maaf. Kenapa ayahku didoakan masuk neraka? Kenapa ayahku didoakan agar disiksa? Katanya, siapa? Si anak tadi itu, ustadz muda. Dijawab, lah kamu yang bilang kalau doa kita tak sampai pada mayit. Kenapa kamu marah-marah? Ya, kan kamu sendiri yang cakap. Kalau doa kita tak sampai pada mayit. Kita doakan Allahumma firlahu wa'afi wa'fu anhu, tak sampai. Kenapa kau marah-marah? Kan doaku juga tak sampai. Ini semua yang mengamini juga tak sampai. Ya Allah, siksa saja ini mayit. Masukkan ke dalam neraka. Akhirnya dia tersadar, iya juga ya. Kalau kita doa yang baik-baik tak sampai, berarti doa yang buruk-buruk tak sampai. Akhirnya dia terkaget. Kemudian dia mengatakan, baik Pak Kiai, baik Tuan Guru, kita insya Allah mengadakan tahlilan nanti ba'dal maghrib. Alhamdulillah. Tak perlu dalil ya, tak perlu dalil karena kecerdasan siapa? Sang Tuan Guru. Rupanya sang Tuan Guru ini sama-sama alumni luar negeri ya. Luar negeri, entahlah yang mungkin alumni Mekah juga mungkin ya. Nah, begitu ya ikhwan, inti dari apa yang saya sampaikan, kita patut bersyukur ya. Kalau anak-anak muda kita belajar pada tempat yang benar, ya. Ini di sini tempat tahfidzul Quran, juga ada pembelajaran salawat kepada Nabi, kan begitu ya. Tentu juga ada amalan-amalan yang baik, terutama tentu kalau ada salah satu dari warga atau masyarakat yang meninggal dunia, apalagi kalau dekat-dekat tempat tahfidz ini, kan semuanya ikut berdoa, ya. Mendoakan apa? Mayit dengan doa-doa yang penuh kebaikan. Itu keyakinan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi anak pemuda harus begitu, ya. Anak pemuda seperti kalian ini harus tahu juga, jangan asal di pondok diam saja, tak tahu masalah-masalah, tak boleh begitu, harus tahu permasalahan, ya. Biar nanti kalau pulang dari pondok, tahulah apa yang harus dikerjakan. Di zaman Nabi itu ada seorang pemuda, namanya sahabat Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, atau sahabat Al-Arqam. Ini namanya dilestarikan sampai sekarang ini. Seringkali kita mengetahui ini apa? Pesantren, ma'had, madrasah apa? Darul Arqam. Ya enggak? Darul Arqam. Itu dari nama seorang sahabat. Gimana ini? Ini seorang pemuda. Saat Nabi Muhammad SAW bertabligh, menyampaikan wahyu di awal-awal, mendapatkan wahyu dari Allah masih di kota Mekah. Itu beliau melihat pertama yang masuk Islam di kalangan wanita, otomatis Siti Khadijah istri Nabi. Dari kalangan lelaki dewasa adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan anak-anak kecil adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Begitu. Kemudian Nabi Muhammad mendakwakan Islam, ya, siki, tapi mendapat pertentangan dari orang-orang kafir, ya, terutama dari Abu Lahab, paman Nabi sendiri, mengadakan perlawanan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada satu suku namanya Bani Makhzum. Bani Makhzum itu adalah satu suku yang juga sering berlawanan dengan suku Quraisy. Begitu. Nah, Sayyidina Al-Arqam ini berasal dari Bani Makhzum yang hidup di sekitar Ka'bah. Sedangkan Sayyidina Al-Arqam ini punya rumah kecil, ya, tempatnya di dekat Bukit Sofa. Kita pernah dengar ada Bainas Sofa wal Marwah, antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ya. Nah, rumah dari Sayyidina Al-Arqam, seorang pemuda, usianya saat itu baru 16 tahun. Tapi beliau ini luar biasa mencintai Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam. Kemudian beliau mempersilahkan, ya Rasulullah, kalau engkau memerlukan tempat yang tenang, ya, untuk mendakwahkan, mengajarkan ajaran agamamu, kau pakai saja rumahku. Ini rumahnya dijadikan apa? Tempat seperti sekarang ini, pendidikan. Sebelum hijrah, orang-orang Islam di Mekah itu kurang lebih jumlahnya 40 orang, baik laki maupun perempuan, itu sering kumpul ijtima di rumahnya Sayyidina Al-Arqam, sehingga dikenal dengan Darul Arqam. Nabi Muhammad menyampaikan ajaran-ajaran tentang ketauhidan, ya, tentang keislaman, begitu. Kenapa memilih rumahnya Sayyidina Al-Arqam? Pertama, karena beliau ini orang Bani Makhzum, yang Bani Makhzum itu biasanya keras terhadap kaum Quraisy. Sehingga orang-orang Quraisy pun, orang-orang kafir Quraisy dan juga Bani Makhzum ini tidak menyangka kalau rumah dari Sayyidina Al-Arqam yang berasal dari Bani Makhzum justru untuk mengajarkan ajaran Islam. Itu satu. Yang kedua, dipilih anak muda, karena biasanya anak muda itu kan tak peduli, ya, tak peduli terhadap agama, ya, sama agama tak peduli. Tapi ini peduli. Dan juga orang-orang sekitar Ka'bah atau di Mekah ini tidak menyangka kalau ternyata rumah si pemuda, yaitu Sayyidina Al-Arqam, justru dijadikan tempat pusat pengajian Islam saat tersebut. Jadi tersembunyi. Yang ketiga, rumah Sayyidina Al-Arqam yang di dekat Bukit Sofa ini juga lumayan agak tersembunyi tempatnya. Jadi seperti markas yang tersembunyi gitu, ya.
Subhanallah, akhirnya Rasulullah setiap kali menyampaikan tentang keislaman yang beliau dapatkan dari malaikat Jibril, ini berada di rumahnya Sayyidina Al-Arqam. Begitu para pemuda zaman dahulu. Kalau tidak bisa menyampaikan sesuatu, maka memberikan apa? Fasilitas-fasilitas. Demikian kita juga mestinya demikian. Apakah harus pemuda? Ya enggak juga ya. Orang tua, ya dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada pengajian-pengajian, ada ceramah-ceramah, hendaklah berlaku seperti sahabat Al-Arqam. Kalau kita bisa menyampaikan ilmu, maka jadilah ustadz-ustadz yang baik, jadilah guru-guru yang baik, begitu ya. Sampaikanlah Islam dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan-tuntunan ajaran syariat. Tapi kalau kita tak mampu berbuat itu, maka ramaikanlah majelis-majelis ta'lim, sediakanlah tempat-tempat yang nyaman bagi orang-orang yang belajar ilmu agama. Di sini alhamdulillah di pesantren tahfidz Al-Qur'an, apa namanya? Baitul Mustafa, yang dipimpin oleh Ustadz Izzuddin ya, dan para guru lainnya ya. Ada juga ya, para guru lainnya tentunya saya tak tanya nama tadi ya, mohon maaf ya. Para tuan yang membimbing di sini, mohon maaf tak sempat tanya saya. Ini termasuk salah satu apa? Warisan, salah satu tradisi, salah satu budaya yang dulu sudah pernah dijalankan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan apa? Ajaran syariat Islam sejak dari awal Islam diturunkan dan disebarkan, yaitu di rumah Sayyidina Al-Arqam. Kita ini hanya melanjutkan. Kita hanya bisa melanjutkan. Nah, besok-besok orang yang melanjutkan semacam demikian ini kelak akan lebih mudah dipercepat ya, berkumpul dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat yang memulai dakwah-dakwah itu ya akan dikumpulkan. Selebihnya adalah orang-orang Islam. Orang-orang Islam tapi tak kenal agama. Yang kenal agama yaitu orang-orang yang suka hadir majelis. Betul? Orang-orang yang belajar di pondok-pondok, di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah. Tapi yang tak pernah hadir majelis, ya mereka muslim. Ini jatahnya terakhir. Kalau masuk surga, nanti yang didulukan adalah orang-orang yang melanjutkan estafet dari apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Luar biasa ya ikhwan, para sahabat ini mereka sangat peduli ya kepada pendidikan-pendidikan Islam, juga penyebaran-penyebaran agama Islam. Ya, ini diantara para sahabat itu sangat peduli. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Itu orang kaya. Siapa? Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Di samping beliau bekerja, beliau selalu menyedekahkan harta miliknya untuk kepentingan Islam. Begitu. Itu kadang-kadang bukan sekedar di madrasah-madrasah. Bahkan orang-orang Islam yang terlantar pun beliau santuni. Ada salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhum ya, suatu saat mau menikah. Ini orangnya senang datang kepada Rasulullah, senang hadir majelis Rasulullah. Tapi tatkala mau menikah ditanya, "Kamu punya apa?" Tidak punya apa-apa, cuman karena dianjurkan menikah para syabab ini, saya juga ingin menikah. Bingung juga ini, gimana ya? Saya ini belajar tapi ingin menikah. Sedangkan dianjurkan. Usia sudah berapa? Ya sudah 25 tahun ke atas, sudah waktunya menikah. Tapi tak punya ringgit, tak punya uang. Akhirnya oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf disumbang. Untuk apa? Untuk mahar pernikahan. Disumbang 400 dirham. Banyak. Kalau 400 dirham barangkali, kalau uang rupiah saya katakan saja 4 juta, barangkali begitu ya. Kalau sini berapa ya? Berapa? 4 juta rupiah berapa kira-kira Tuan? 2000 besar juga ya.
Ini dikasih cuma-cuma. Ini hadiah. Kamu akan menikah, kamu tak punya uang, tak punya ringgit. Ini kamu menikah, dikasih. Itu siapa? Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Begitulah kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, yang mempunyai rumah dipergunakan untuk dakwah, yang mempunyai mal, mempunyai harta, ya, dipergunakan untuk apa? Sedekah, menghidupkan apa ini? Kemaslahatan umat. Ada juga seorang pemuda namanya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Ini orangnya cerdas. Sayyidina Mus'ab bin Umair, anak muda, orangnya cerdas. Ini ceritanya di Madinah sudah ya. Beliau senantiasa datang di majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pelajari apa yang disampaikan oleh Nabi, hadits-hadits dihafalkan, dicerna, sampai beliau ini kalau ketemu orang lain, maka beliau meriwayatkan hadisnya, menceritakan tentang apa yang diajarkan Nabi, sampai-sampai orang-orang yang belum pernah berjumpa Nabi, kok jumpa kepada Sayyidina Mus'ab bin Umair. Apa yang terjadi? Masuk Islam terlebih dahulu sebelum jumpa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena saking pandainya, karena paling pandainya orang menyampaikan ajaran Nabi yang sangat menarik caranya, cara bercakapnya menarik, penampilannya bersih, bagus, tampan, begitu. Sehingga orang yang mendengarkan ucapan-ucapannya langsung tertarik. Dan banyak beberapa orang sebelum jumpa Nabi, kemudian jumpa Sayyidina Mus'ab bin Umair, terlebih dulu masuk Islam. Itu kehidupan di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Apapun yang mereka punyai, ya, mereka haturkan untuk perjuangan agama Islam. Bagaimana dengan ummahat, ibu-ibu? Luar biasa, ibu-ibu pun banyak sekali di kalangan riwayat ibu-ibu yang sampai Nabi perang pun ada beberapa ibu-ibu muslimat, ibu-ibu ummahat yang ikut berperang. Ada yang merawat orang-orang sakit, gitu ya. Ada yang menyediakan makanan, ya. Bahkan ada yang membawa tameng. Ada seorang wanita membawa tameng tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipanah, kemudian ditamenglah oleh seorang sahabiah, ibu muslimat di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu keberanian mereka luar biasa. Jadi semua saat itu hidup bersama Nabi. Nabi menghidupkan majlis taklim. Nabi kemana-mana menyampaikan ajaran agama. Masyarakat yang ada di situ, kata orang sekarang, welcome, ya, menerima, ahlan wa sahlan, membuka diri. Bahkan bukan sekedar membuka diri, menerima, bahkan menganut, dan juga terus mendampingi perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di majlis taklim atau madrasah Baitul Mustafa, ya, ini terlahir remaja-remaja yang peduli terhadap ajaran agamanya, dan juga mudah-mudahan banyak ummahat yang peduli terhadap kepentingan ajaran agamanya, sekaligus bapak-bapak, tuan-tuan, dan tuan-tuan guru di sini, ada para habaib juga, mudah-mudahan tergerak hatinya untuk menghidupkan ajaran-ajaran agama Islam lewat majelis-majelis taklim. Semoga kita pun tatkala meninggal dunia dicatat sebagai salah satu anggota majelis taklim. Jadi kalau kelak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, ya, kamu di mana aktivitasmu? Wahai malaikat mungkar dan nakir, kegiatanku setiap saat, setiap hari, setiap waktu, kalau ada waktu senggang, saya selalu hadir majelis taklim. Kenapa? Orang yang mencari ilmu itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mencari ilmu, talabal ilm, mencari ilmu itu Allah akan sahala, memudahkan lahu baginya untuk masuk surga. Allahumma amin. Barangkali itu tuan-tuan dan puan-puan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada tutur kata saya yang tak tepat, tak enak didengar telinga, maklumlah, telinga tuan-tuan ini produk Malaysia, lisan saya produk Indonesia.
kadang-kadang bahasanya tak sama ya. Nah, saya belajar bahasa Malaysia pun dulunya dari Ipin dan Upin juga ya. Jadi kalau ada salah-salah mohon diampuni. Itu saja. Ada wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.